Tiga senjata mematikan timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marcelino Ferdinand. Pakai formasi parkir bus? Timnas Indonesia butuh jenderal lapangan tengah di Piala AFF 2024. Tiga senjata mematikan timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri, Minggu 15 Desember malam. Berikut tiga senjata yang bisa diandalkan Indonesia lawan Vietnam. Pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi sorotan karena mempertemukan dua tim kuat di Grup B. Laga ini dianggap final karena bisa menentukan nasib kelolosan dini ke semifinal Piala AFF 2024, sebab keduanya menjadi tim favorit lolos ke babak selanjutnya meskipun pertandingan fase grup masih beberapa laga lagi. Indonesia sendiri setidaknya memiliki tiga kekuatan alias senjata untuk membobol gawang Vietnam. 1. Tembakan dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia memiliki penyerang yang punya akselerasi untuk melewati adangan pemain bertahan lawan yang kemudian diselesaikan dengan tembakan ke arah gawang lawan. Striker Timnas Indonesia Rafael Struijk khususnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi lalu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Gol dari luar kotak penalti pernah beberapa kali dicetak Rafael Struijk untuk Timnas Indonesia. 2. Lemparan ke dalam Pratama Arhan. Lemparan ke dalam bek sayap Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi salah satu andalan tim Garuda untuk senjata mencetak gol. Strategi ini pun sudah diterapkan oleh Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menghadapi Myanmar dan Laos. Sejauh ini lemparan ke dalam Arhan cukup efektif untuk membuka peluang Timnas Indonesia mencetak gol. 3. Sepak pojok. Timnas Indonesia juga punya kemampuan mencetak gol yang bagus dari skema sepak pojok. Tim Garuda punya beberapa pemain yang andalan dalam melepaskan tendangan penjuru dengan akurat dan tajam, sehingga memudahkan pemain Indonesia lainnya untuk menyambut bola dan mencetak gol. Salah satu kemampuan sepak pojok yang baik dimiliki Doni Tri Pamungkas. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marcelino Ferdinand. Pakai formasi parkir bus? Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 tanpa Marcelino Ferdinand akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam di lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sayangnya dalam laga penting ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat memainkan personel andalannya, Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United ini terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 pada matchday kedua Grup B yang berlangsung Kamis, 12 Desember 2024. Melihat kondisi seperti ini, yang mana Timnas Indonesia hanya bermodalkan skuad U22, hasil imbang merupakan target realistis. Lantas, apakah Shin Tae-yong akan menerapkan formasi parkir bus saat melawan Vietnam? Saat Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0 di Piala AFF 2020, Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1. Pertahanan Grendel yang dibentuk Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Nguyen Tin Lin serta kolega frustrasi. Namun, untuk laga besok malam, Shin Tae-yong disinyalir mempertahankan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Kiper Bekasi City ini tampil gemilang saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Ketika gawang Timnas Indonesia dikawal Dava Fasha, skuad Garuda dibobol 3 kali oleh Laos. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Kemudian Asnawi Mangkualam bergerak sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.
Untuk dua gelandang sentral dipercayakan kepada Arhan Fikri dan Zanadin Faris terakhir, pengisi lini depan ada trio Victor Dethan, Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. 3-4-3 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Asnawi Mangkualam, Arhan Fikri, Robi Darwis, Pratama Arhan, Victor Dethan, Rafael Struijk, Hoki Caraka. Timnas Indonesia butuh jenderal lapangan tengah di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia lupa cara bertahan saat ditahan imbang Laos pada laga kedua babak penyisihan Grup B Piala AFF 2024 lalu. Tim bermain dengan skema menyerang total, namun tidak diimbangi dengan pertahan yang baik, laga pun berakhir dengan skor 3-3. Penilaian tersebut dilontarkan pengamat sepak bola, Gita Suwondo. Meski ia mengapresiasi keberanian pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi agresif, tetapi strategi tersebut memiliki kelemahan besar. Seperti diduga di awalnya, pendekatan dari STY adalah memakai pemain-pemain yang mampu menyerang. Makanya Raihan Hanan yang dipasang berpasangan dengan Arhan Fikri. Terus Doni Tri dijadikan bek kiri, Pratama Arhan jadi bek kanan. Kakang Rudianto juga bek yang mempunyai kemampuan menyerang, tuturnya kepada Kompas.com. Namun dalam komposisi tersebut tidak ada pemain yang menjadi poros di lini tengah. Sosok jenderal lapangan tengah mampu menyeimbangkan saat Indonesia menyerang dan bertahan. Menurutnya Raihan Hanan dan Arhan Fikri yang sering terlambat turun karena terlalu masuk ke dalam pertahanan lawan. Kondisi itu menciptakan ruang kosong di lini tengah yang kemudian dieksploitasi dengan cermat oleh Laos. Sebuah kondisi yang ideal bagi Laos yang terkenal lihai dalam melakukan serangan balik. Kalau pakai 3-4-3 seperti itu tidak ada satu pemain yang mempunyai kemampuan bertahan. Yaitu tadi Raihan dan Arhan Fikri kemampuannya menyerang jadi kita di tengah bolong. Itu yang membuat 2 gol dari Laos karena kemampuannya dengan counter memanfaatkan kelemahannya dari sisi tengah kita, ujar Gita Suwondo. Apalagi Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan menguasai 67% penguasaan bola, namun rutin melakukan kesalahan yang membuat Laos mencuri celah. Sepanjang laga Laos hanya melesakkan 3 tendangan on target dan semuanya menjadi gol. Seluruh gol yang tercipta pun dimulai dari skema permainan dan kombinasi. Berbeda dengan Indonesia, meskipun unggul dari penguasaan bola namun 3 gol yang dicetak semuanya berasal dari bola mati. Kekurangan tersebut kemudian diperburuk dengan konsentrasi rendah pemain di lini belakang. Menurut Gita Suwondo, gol ketiga Laos tidak akan terjadi jika para pemain disiplin dan konsentrasi dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Jadi kesimpulannya adalah kita terlalu all out attack tanpa memperhatikan pertahanan kita padahal sisi pertahanan kita itu terbaik. Shin Tae-yong gayanya kan bertahan, katanya. Kekalahan ini mengingatkan kembali pada kekalahan melawan Cina pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Di mana pada saat itu Indonesia tampil menyerang namun justru berakhir kalah dramatis 2-1. Kita all out lupa di pertahanan, Cina bikin gol tapi karena ini Laos jadi kita mampu balas bahkan sempat unggul. Tapi balik lagi setelah cetak gol kita lupa pertahanan dan jadilah gol yang menyamakan kedudukan, ujar Gita Suwondo. Sejarah untuk kedua kalinya mereka menahan imbang menahan Indonesia. Dan selalu pada saat Timnas Indonesia tidak full squad seperti AFF di 2012 pada saat kita terkena dualisme jadi tidak mengeluarkan skuad terbaik kita. Sama seperti tahun ini STY memainkan pemain U22, pungkasnya. Hasil imbang ini membuat Indonesia bertengger di puncak klasemen sementara Grup B Piala 2024 dengan perolehan 4 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Vietnam yang baru melakoni 1 laga.